Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara membuat paspor. Seperti yang sudah saya singgung atau saya jelaskan pada video sebelumnya tentang tata cara atau proses alur bagaimana agar kita bisa masuk ke negara Saudi. Maka proses yang paling diperlukan untuk menuju negara tersebut yaitu paspor, sebuah dokumen yang sangat penting yang wajib bagi setiap penduduk atau perorangan yang ingin berkunjung atau pergi ke tempat negara lain atau luar negeri. Tentang bagaimana tata cara membuat paspor, yaitu untuk peraturan pada saat sekarang kita harus mempunyai rekomendasi, yaitu surat rekomendasi berupa surat atau lembaran yang dikhususkan kepada orang tersebut bahwa orang tersebut ingin melaksanakan atau ingin bepergian ke luar negeri. Terus bagaimana caranya? Yaitu kita harus menemui jasa atau biro atau penyalur tenaga kerja atau layanan lain yang berhubungan dengan bahwa surat rekomendasi tersebut bisa dikeluarkan. Jelas kalau untuk visa haji sama umroh, berarti ketika seseorang ingin membuat paspor berarti harus mempunyai rekomendasi dari biro yang orang tersebut mendaftar melalui biro itu. Misalkan saya umroh di PT Media Amanah Internasional. Nah, berarti ketika saya ingin membuat paspor, saya harus mempunyai rekomendasi dari biro tersebut bahwasanya saya ingin melaksanakan ibadah umroh pada tanggal sekian. Nah, nanti biro tersebut memberi lembaran atau surat yang ditujukan kepada Kementerian Agama, terus surat ditujukan kepada kantor migrasi, dan surat menunjukkan bahwa orang ini ingin melaksanakan ibadah umroh, sehingga orang ini wajib untuk membuat paspor seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai surat rekomendasi, baik kita mau melaksanakan haji, umroh, atau kerja. Kalau kerja jelas kita harus punya surat rekomendasi dari PT Penyalur Jasa Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja, yang jelas seperti itu, dilegalisir yang komplit dan seperti itu. Kemudian kalau yang ingin belajar, ya tetap rekomendasi membuat paspor untuk belajar atau studi atau bekerja di negara lain. Nah, yang perlu diperhatikan setelah kita mempunyai surat rekomendasi, kita cukup memerlukan persyaratan tambahan seperti KK, ijazah, visa akte, kemudian KTP tambah 2 materai dan stop map berwarna kuning seperti itu. Setelah semua dokumen terpenuhi dan memenuhi persyaratan untuk pembuatan paspor, kita langsung mendaftar antrian paspor online. Nah, itu bisa dicek atau dicari di Google, antrian paspor online.go.id. Dikarenakan ini di Jawa Tengah, ya tepatnya di tempat saya, yaitu dekat dengan Wonosobo dan Magelang. Akan tetapi kemarin waktu saya membuat paspor, yaitu di kantor migrasi kelas 2 Magelang, itu merupakan cabang dari Kabupaten Wonosobo, kantor migrasi yang ada di Wonosobo. Seperti itu. Semua dokumen di fotokopi. Kita daftar di antrian online, nanti di antrian online tersebut kita bisa menentukan jadwal dan jam kapan kita mau membuat paspor seperti itu. Nanti di antrian paspor.go.id tersebut kita cetak atau print nomor antrian paspor kita. Misalkan kita nanti membuat paspornya hari Kamis
jam 1 sampai jam 2. Nah, barcode dan kode antrian paspor kita print atau kita cetak. Setelah semua terpenuhi, kemudian kita langsung menuju kantor migrasi tersebut. Nah, di kantor migrasi nanti kita menunjukkan kepada loket atau kepada orang yang pertama menangani tentang masalah persyaratan dokumen ingin membuat paspor. Kemudian kita nanti ditanyai atau diminta untuk mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut seperti KK, akte, ijazah, surat rekomendasi, KTP, 2 materai, dan stok map kuning. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kemudian kita dikasih 2 formulir untuk mengisi pembuatan paspor tersebut. Di situ meliputi tentang biodata tentang kita semua. Setelah semua terpenuhi, kita nanti dikasih nomor antrian paspor menuju lokasi kantor atau tempat pemotretan tentang diri kita seperti sidik jari, kita nanti difoto bagian kepalanya. Nah, setelah kita menunggu antrian di kantor tersebut, nanti kita dipanggil dan kita masuk ke kantor pembuatan paspor tersebut. Biasanya proses yang pertama yaitu kita difoto, kemudian sidik jari seperti itu, dan nanti kita dimintai pertanyaan-pertanyaan ringkas tentang tujuan atau untuk apa kita membuat paspor. Setelah selesai, kita tinggal menunggu paspor jadi, dan kita diberi kwitansi untuk membayar paspor ke bank yang dituju. Kalau waktu kemarin saya menggunakan bank BNI. Untuk paspor yang saya buat sekitar 48 halaman dengan harga 350.000. Setelah saya dikasih kwitansi, saya menuju bank dengan membayar 350.000 tersebut. Dengan membayar 350.000 tersebut, kemudian biasanya pihak kantor pembuatan paspor memberitahu waktu lama atau selang berapa hari kita harus mengambilnya. Kalau saya kemarin sekitar 3 hari. Alhamdulillah jadi dan selesai semuanya, beres tanpa ada halangan satupun. Kiranya cukup sekian dari saya, sedikit berbagi info atau berbagi pengalaman tentang tata cara membuat paspor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.